Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alvaro David Gabriel Dumais, NIM saya 2051190-132. Dan saat ini saya akan membahas materi-materi dari mata kuliah Kapita Selecta Pidana. Dan tugas ini sebagai ujian tengah semester Kapita Selecta Pidana. Materi-materi yang saya ambil itu ada dua materi, yaitu yang pertama mengenai Undang-Undang ITE dan sanksi pidana, kemudian yang kedua adalah pelanggaran HAM berat. Untuk materi pertama mengenai Undang-Undang ITE dan sanksi pidana, saya mengambil ada submateri yang sangat menarik menurut saya, yaitu mengenai tentang pencemaran nama baik. Dalam pencemaran nama baik ini merujuk kepada pasal 310 ayat 1 KUHP, yang mana barang siapa dengan sengaja, barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dan inti dari pencemaran nama baik sendiri adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum. Pencemaran nama baik yang dimaksud di dalam UU ITE sesuai dengan pasal 27 ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja dan dengan tanpa mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini termasuk ke dalam delik aduan. Seperti yang sudah ditetapkan di dalam putusan MK nomor 5 garis miring PUU strip 6 Romawi strip 2000 strip 6 Romawi garing 2008 mengenai penegasan bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan delik aduan. Contoh dari pencemaran nama baik ini adalah seperti kasus yang baru-baru saja ini sempat viral di media sosial maupun di media surat atau elektronik manapun, yaitu mengenai kasus dari Haris Azhar dan juga Fathia yang melakukan pencemaran nama baik kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yang mana mereka mengunggah video yang diupload ke dalam platform YouTube pada bulan Agustus 2021. Namun dalam kasus ini berakhir dengan permintaan maaf kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Namun perbuatannya tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Kemudian kita akan menampilkan juga beberapa video mengenai dari contoh kasus yang sempat viral tersebut. Baik, setelah ini saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu mengenai pelanggaran HAM berat. Nah, pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu HAM atau hak asasi manusia.
hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM ini juga dapat dilanggar. Pelanggaran terhadap HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM yang berat jika memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan. Antara lain yaitu yang pertama merupakan extraordinary crime, yang kedua berdasarkan luas atau baik tingkat nasional maupun internasional, yang ketiga bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, keempat menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial, yang kelima mengakibatkan perasaan tidak aman terhadap perseorangan maupun juga masyarakat sekitar. Dan yang keenam, harus diselesaikan dengan mewujudkannya supremasi hukum untuk mencapai perdamaian. Tidak hanya di dalam negeri maupun juga perdamaian dunia. Salah satu contoh dari pelanggaran HAM yang sangat terkenal, yaitu kita ambil contoh yaitu seperti kasus genosida kaum muslim di Bosnia. Herzegovina. Di dalam kasus ini terjadi pembantaian terhadap sekitar kurang lebih 5.000 lelaki dan juga remaja etnis Muslim Bosnia pada Juli tahun 1995 di daerah Srebrenica, Bosnia oleh pasukan Republik Spresla, pimpinan Jenderal Ratko Mladic. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. The Srebrenica genocide stands as one of the worst episodes of ethnic cleansing in Europe after the Second World War. Over 5 days, 8,000 unarmed Bosnian Muslim men and boys were massacred by the Bosnian Serb military forces, while thousands of women were raped. But the story of the mass murders and persecution of Bosnian Muslims does not begin here. After the breakup of Yugoslavia, military conflict quickly erupted, first in Slovenia and Croatia, and finally Bosnia. And while there were losses on all fronts, Bosnian Muslims seemed to pay the highest price. Only a month after the Bosnian Declaration of Independence in March 1992, a Serbia-based paramilitary group attacked the city of Bijeljina, slaughtering between 48 and 78 non-Serb civilians in a single day. This was the beginning of what would become 4 years of killing, persecution, and rape. Soon after, other towns along the Serbian border started to share the same fate. Between May and August 1992, in the city of Prijedor, over 3,100 non-Serb civilians were massacred, the majority of them Muslims. When the massacres began in other cities on the border with Serbia, it was clear that the aim was to ethnically cleanse the region from the Muslim population. In the city of Visegrad, between April and August of the same year, another 3,000 Bosnian Muslims were killed, 70 of them locked up and burned alive in a local house. Concentration camps began to appear. A hotel near the city was used as a brothel camp, where women and girls as young as 7 were continuously raped, some for over 8 months. By the end of 1992, there were close to another 3,000 victims in the cities of Zvornik, Vlasenica, and Tuzla. The massacres that happened in the city of Foča, with 2,074 Muslim victims,
paved the way to what was to eventually take place in Srebrenica in 1995. The UN safe zone of Srebrenica, where over 8,300 people were murdered, was the last city of eastern Bosnia from which the Muslim population was purged. Along with the Markala massacres in Sarajevo, they became the two main reasons that the international forces stepped in and began the peace process. By the end of the war, over 64,000 Bosnian Muslims were killed, half of them civilians. Around 50,000 women and girls were raped. Thousands were forced to leave their homes, the majority of whom never returned. The last population census from 2013 showed that the Muslim population in the eastern and northern part of Bosnia had decreased between 50 to 100%. The peace treaty signed in Dayton in 1995 ended the war, but also created the Republika Srpska, whose borders were drawn around the mass murders. The Srebrenica massacre was ruled as genocide by the International Court of Justice, but the other slaughters of the Muslim population in Bosnia haven't been classified the same. Many of those who committed or were directly involved in the murders and rapes of Bosnian Muslims have not yet been prosecuted, and Bosnian Muslims say there is still no justice. Demikian penjelasan saya mengenai materi-materi tersebut. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata, mohon maaf. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih.